Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasya Pasyazara dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tesya Yunda Lestari dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nita Rusmaya. Saya dari kelompok 1. Awan dan Oldeman. Apa sih awan itu? Awan adalah kumpulan uap, air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengimbunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Jenis-jenis awan. Jenis-jenis awan yang pertama ada awan tinggi. Awan tinggi terdapat pada ketinggian antara 3 sampai 18 km. Awan jenis ini selalu terdiri dari kristal-kristal es karena pengaruh letaknya. Awan tinggi ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada cirrus atau CI. Awan jenis ini halus, berstruktur seperti serat, atau berbentuk seperti bulu burung. Awan ini tersusun seperti pita yang melengkung di langit, sehingga seakan-akan tampak bertemu di horizon dan terdapat kristal es. Awan cirrus tidak menimbulkan hujan. Di sebelah kiri saya merupakan gambar dari awan cirrus. Lalu selanjutnya ada cirrostratus atau CS. Bentuknya seperti kelambu putih yang halus dan rata, yang menutup seluruh langit sehingga langit tampak cerah, atau seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Awan ini sering menimbulkan lingkaran cahaya mengelilingi matahari atau bulan. Biasanya terjadi pada musim kemarau. Sebelah kiri saya merupakan gambar dari awan cirrostratus. Lalu yang ketiga ada awan cirrocumulus. Awan jenis ini terputus-putus dan penuh dengan kristal-kristal es sehingga bentuknya seperti segerombolan domba dan sering menimbulkan bayangan. 2. Awan menengah. Awan menengah terdapat pada ketinggian antara 2 sampai 8 km. Awan yang tergolong awan menengah adalah sebagai berikut. Altocumulus. Awan jenis ini berukuran kecil-kecil tetapi banyak, biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal berwarna putih pucat dan ada bagian yang kelabu. Awan jenis ini bergerombolan sehingga tampak saling bergandengan. B. Altostratus. Awan jenis ini berukuran luas dan tebal. Warna awan altostratus kelabu sehingga dapat menghalangi sebagian sinar matahari, sebagian siar matahari atau bulan. Awan rendah. Awan rendah terdapat pada ketinggian kurang dari 2 km. Awan yang tergolong dalam awan rendah adalah sebagai berikut. A. Astrocumulus. Awan jenis ini bentuknya seperti bola-bola yang sering menutupi seluruh hingga dampak seperti gelombang di lautan. Lapisan awan ini tipis sehingga tidak menimbulkan hujan. B. Stratus. Awan yang rendah sangat luas, tingginya di bawah 2000 meter, melebar seperti kabut dan berlapis-lapis. Kabut dan awan stratus pada dasarnya tidak berbeda. C. Nimbostratus. Awan ini bentuknya menentu, tepiannya tidak beraturan. Di Indonesia, awan hanya menimbulkan gerimis saja. Awan ini berwarna putih kelabu dan penyebarannya di langit yang cukup luas. 4. Awan yang terjadi karena udara naik terdapat pada ketinggian 500 sampai 1500 meter sebagai berikut. Yang pertama ada cumulus. Cumulus ini merupakan awan tebal dengan puncak-puncak yang agak tinggi, terbentuk pada siang hari karena udara naik. Bila awan ini terkena sinar matahari, hanya pada sebelah sisinya timbul bayangan berwarna kelabu. Yang kedua ada cumulonimbus. Awan jenis ini dapat menimbulkan hujan dengan kilat guntur. Awan ini bervolume besar, posisinya juga rendah, berpuncak tinggi dan melebar, hingga merupakan awan yang tebal.
Biasanya di atas cumulonimbus terdapat awan cirrostratus. Hal ini sering terjadi pada waktu angin ribut. Kabut sawah. Kabut sawah adalah kabut yang terjadi pada malam atau pagi hari ketika cuaca terang dan udara dingin melalui sungai, selokan, atau wilayah sawah. Oleh karena itu, bersuhu lebih panas, suhu udara akan naik dan kesanggupan memuat air bertambah sehingga terjadinya penguapan. Akan tetapi setelah sampai daratan agak tinggi, udara tersebut mendingan dan mengalami kondensasi dan membentuk kabut. Kabut adveksi. Kabut adveksi adalah kabut yang terjadi karena udara panas yang mengandung uap air melewati daerah dingin, sehingga terjadi kondensasi yang membentuk kabut. C. Kabut industri. Kabut industri adalah kabut yang berwarna kehitaman yang terdapat di atas wilayah industri. Akibat kumpulan dari asap pabrik, jumlah dari inti kondensasi bertambah sehingga udara yang mengandung uap air membentuk kabut. D. Kabut pendinginan. Kabut pendinginan adalah kabut yang terjadi pada malam hari dan udara tenang karena pendinginan. Lapisan udara yang terjadi kelembaban mencapai 100%. Alderman. Pengertian Alderman. Iklim Alderman adalah sebuah hasil klasifikasi berdasarkan kriteria yang ada pada bulan-bulan. Alderman menciptakan sebuah cara atau sistem klasifikasi baru yang mendukung pertanian dengan irigasi air hujan. Secara umum, adanya iklim ini dapat menyusun jenis iklim yang ada di negara Indonesia sesuai dengan kriteria bulan kering dan bulan hujan secara total. Meski masih tergolong baru, tetapi iklim Alderman berperan penting di bidang pertanian dan perikanan di Indonesia. Selain itu, banyak sekali kegunaan iklim Alderman seperti menentukan masa tanam, pola tanam, hingga identitas penanaman. C. Klasifikasi. Sebagaimana kita tahu, pengertian iklim Alderman adalah iklim yang dipakai untuk pertanian Indonesia. Adapun kriteria dalam klasifikasi ini didasarkan pada perhitungan bulan basah atau BB, bulan lembab atau BL, dan bulan kering, dengan batasan yang memperhatikan peluang hujan, hujan efektif, dan air tanaman. Bulan kering atau BK adalah bulan dengan rata-rata hujan kurang dari 100 mm. Bulan basah atau BB adalah bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm. Bulan lembab atau BL adalah bulan dengan rata-rata curah hujan 100 sampai 200 mm. Dan ini adalah tabel klasifikasi dari iklim Alderman. Manfaat iklim Alderman lainnya yang penting diketahui antara lain, iklim Alderman dapat mengaruhi dalam sebuah produksi yaitu seorang pertanian, kehidupan pada suatu manusia lebih sering hidup karena terlalu panas, dapat melakukan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan, cocok untuk tanaman yang meliputi karet, kelapa sawit, dan